Itu tuh yang bikin gue kayak maju mundur karena gue kayak gue kan ngondek banget, masa iya gue laki kayak gitu kan. Ternyata kayak nggak ngaruh, itu ekspresi gender sama gender itu. Lo dulu kayak Shanika nggak gini? Apa? Hai guys. Hai. Selamat datang Hai. kembali para manusia perculupan duniawi. Percelupan duniawi. Jadi hari ini kita mau menanyakan questions people are too afraid to ask to the transgender community. Hari ini ada gua, Shanika, Gue Talita. jadi Mandy hari ini. Kita hari ini kedatangan Allegra, Kak Allegra. Doctor. Terus ada Alex dan ada Kara Delevingne. Ini ya seperti biasa ya, dia pertanyaan-pertanyaan yang emang lo pada pasti nggak enak tuh nanyanya. Justru untuk edukasi, makasih ya kalau dibantu aku dari ini. warna rambut kan bagus tuh juga kan? We kinda want to intro all about the trans world. Definisi transgender sendiri itu apa ya, Pak? Transgender sendiri by WHO definisinya adalah orang yang identitas ataupun ekspresi gendernya itu tidak sesuai dengan ekspektasi gender yang ditetapkan saat lahir. Jadi ketika kita lahir kan misalnya memiliki penis atau memiliki vagina, udah ada tuh ketetapan gender, kayaknya kalau punya penis harus berperan sebagai laki-laki gitu ya dalam masyarakat, punya vagina harus berperan sebagai perempuan. Nah untuk teman-teman intersex tantangannya lebih luas lagi, but that's another story. So by that definition sebetulnya transgender sendiri definisinya cukup luas karena it transcends beyond teman-teman transgender yang binary, yang dilihat dari dua. Kan ada biasanya kita lihat trans woman, trans puan, terus juga ada trans man, trans pria, tapi juga ada teman-teman non binary, teman-teman yang drag queen, sebetulnya bagian dari umbrella termnya transgender itu sendiri. So it's an umbrella term yang cukup luas yang mengencompass segala individu yang identitas ataupun ekspresi gendernya berbeda tadi. Lawan katanya transgender itu ada istilah cisgender. Cisgender itu align, misalnya lahir sebagai perempuan gitu ya, punya vagina, bisa menstruasi, terus kemudian merasa dirinya perempuan juga, jadi dia cisgender woman. Demikian juga cisgender man gitu. Gender sendiri pada prinsipnya itu adalah konstruksi sosial juga. Jadi kadang kan ada peran-peran gitu ya, gender laki-laki itu harus berperan sebagai pemimpin, terus perempuan harus berperan sebagai penyayang dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya sebetulnya kita melihat kan peran gender itu juga shifting dan spektrum ya, cukup luas. Dan satu individu tentu bisa berbeda komposisi maskulin feminitasnya dengan individu yang lain. Ngerti nggak lu pada? Biasanya kan yang ini aja kan, yang kosong-kosong aja kan, yang ini si non-binary itu yang they itu ya? Oh, Ya oke. sebenarnya nggak semua non binary itu pakai pronouns they them sih. Ada new pronouns juga. Ada kan new sekarang. pronouns, ada juga yang mengamini dirinya sebagai non binary tapi pakainya he him atau she her, itu memang tergantung sama orangnya. Kan kita nyebutnya dia aja gitu kan, nggak ada Iya, kata. bahasa Indonesia bagus banget. Aman sih ya. Ya aman, atau kak. Iya. Mau nanya, karena aku juga lihat banyak orang juga membingungkan bedanya gender itu sendiri, sex sama sexual preference. Jadi waktu itu pas SMA temen aku bingung kenapa sih dia kayak ada kenal orang yang transisi menjadi laki, terus tapi dia masih suka sama ya sesama jenis, itu bingung lah kalau kayak gitu kenapa dia nggak stay like the same gender kayak they were once before. Dia bingung kayak lah kan kalau kayak gitu soalnya gini. Kalau aku tuh kayak, in my opinion, gender is who you think you are. Sex is what in your bed. Sexual preference tuh who you wanna be in your bed gitu. Kayak jadi kayak di kamar tuh mau sama siapa gitu. To put it simple tuh kayak gitu sih sebenarnya. Simpelnya mungkin kalau misalnya kita melihat gender tuh kan tadi konstruksi sosial, tapi juga ada aspek pribadinya dong dari identitas dan ekspresi gender. Identitas tuh kita merasa kita laki-laki atau perempuan, karena itu sendiri pertanyaannya kan kadang kita nggak pernah ngerasa ya kita laki-laki atau perempuan, we just knew, dan itu biasanya diketahui sejak usia kecil, usia 3-5 tahun. Makanya banyak teman-teman trans yang sering share cerita mereka merasa bedanya tuh sejak usia kecil, karena memang gender development-nya ya dari usia-usia tersebut gitu. Terus yang itu kalau ekspresi itu yang kita lihat tadi spektrum maskulin, feminin,
androgyny itu kan lebih ke style dan bagaimana dia mengekspresikan gendernya kan. Kalau seks biologis itu kita lahir seperti apa? Ada yang seks biologisnya pure laki-laki, perempuan, ada juga teman-teman intersex. Dan intersex sendiri variasinya ada banyak sekali, ada ribuan variasi gitu ya. Jadi kadang ada karena kromosomnya, ada karena hormonnya juga, ada karena misalnya dia udah punya hormon laki-laki tapi tubuhnya nggak bisa memproses itu. Jadi yang muncul tuh keluarnya bentukannya vagina, klitoris, padahal sebetulnya kromosomnya laki-laki gitu. Namanya androgen insensitivity syndrome. Terus selain itu juga kalau bisa kita bicara sexual preference, tadi yang seperti Kara ceritakan ya memang kita tertariknya sama siapa. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, Kardashians kan juga ada Caitlyn Jenner. Dan itu mungkin preferensi seksualnya lebih kepada perempuan gitu, kepada femininity, tapi identitasnya sebagai perempuan juga. Itu masih nyambung tuh kan, ada yang nanya trans itu harus dari cowok atau cewek doang apa gimana? Transgender non-binary itu gimana sih? Trans non-binary ya, ini ngomongin tuh sebenarnya identitas gender yang di luar dari gender biner. Jadi kan selama ini yang tadi kita omongin kan transpuan, trans pria atau trans woman, trans man itu biner. Jadi si non-binary itu di luar dari konsep biner dua-duanya. Jadi bukan perempuan dan bukan laki-laki. Jadi dia mengubah dirinya nggak? Tergantung juga, ini tergantung dari ekspresi gendernya. Karena ini di luar dari konsep biner, jadi nggak harus dirubah atau kayak ekspresinya juga nggak harus berubah gitu loh. Misalnya gue tuh kayak non-biner, terus nanti gue itu ekspresinya lebih ke feminin, jadi kayak ya udah feminin aja. Kayak gitu. Jadi tadi kan kita bicara tentang karakteristik seks yang lahiriah. Terus selain itu juga identitas ekspresi gender sama ketertarikan seksual dan romantik kan terhadap orang lain. Nah itu sebetulnya entitas yang berdiri sendiri-sendiri. Dan kalau kita bicara non-binary itu konsep yang tidak melihat gender sebagai sesuatu yang biner. Jadi dia nggak perlu merasa kayak I don't really fit to be as a man or as a woman in this society. Jadi dia definisikan dirinya, identitasnya sebagai identitas non-binary, queer, gender fluid, dan ada beberapa ekspresi nama-nama lainnya untuk mendefinisikan hal itu. Kalau ya, ibarat merubah tubuhnya atau enggak, itu tergantung kebutuhan masing-masing individu. Ada teman-teman non-binary juga dia lebih nyaman, misalnya dia, aku nggak bilang biologis ya, tapi karakteristik seksnya laki-laki, terus identitasnya non-binary, dia ekspresinya juga androgynous, tapi dia sangat tidak nyaman dengan kenapa sih fitur-fitur saya itu maskulin banget. Jadi kadang they seek out hormon terapi, mungkin nggak sampai ke hormon estrogen, tapi dia take-nya hormon anti-androgen untuk menekan hormon testosteronnya gitu. Ada juga teman non-binary, karakteristik seksnya perempuan, tubuh daerah dadanya tubuh gitu ya, tapi dia nggak nyaman gitu. Jadi dia melakukan operasi remove itu, namanya top surgery, tapi tetap merasa dirinya I don't want to be put as a man in this society. Dia mau di put sebagai non-binary, tapi ke arah maskulin. It's safe to say that it is all relies in spektrum ya, karena kalau kita bicara tentang gender, seksualitas, itu semua spektrum. Karena kita dulu belajarnya kan hanya ada laki-laki, perempuan, hitam putih. Oke, ada pemahaman tersebut, tapi by science dan juga perkembangan konstruksi, bagaimana kita berpikir secara sosial gitu ya, ternyata kita mengenali ada peranan-peranan gender yang juga berbeda gitu di luar sana. Jadi tuh lebih balik ke ini kali ya, kayak mereka pengen sebutnya apa nggak bisa, kita kayak jadi lu cewek cowok gitu, gitu terserah mereka sendiri nyamannya apa. Tapi kalau nanya tuh ofensif gitu nggak sih Kak? Nanyanya baiknya gimana? Nggak, kalau aku nggak apa ditanya preferensinya, dipanggilnya apa nih Kak, Bu atau apa Mbak, Mas atau gimana gitu ya. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita ketemu orang yang dia agak gendernya agak ambiguous nih, ekspresinya mungkin dia ada sisi feminin, ada sisi maskulinnya, mungkin kita safe to say Kak tadi. Karena Indonesia kita beruntung juga ada pronoun yang gender neutral gitu. I would say emang it's becoming quite challenging sih buat people out of trans community ataupun kayak ya karena non-binary juga trans sebenarnya kan masih dalam umbrella termnya. It's quite challenging for them. Tapi seperti yang tadi Kak Allegra bilang, kalau you come across someone yang kayaknya make you question, it's always better to ask daripada assume. Kayak kemarin aku cerita dikit, aku pindah kosan kan. I literally put on Sabrina top yang ketat banget, so they can see all of my twins kan and everything. Terus kayak mungkin karena suara aku, I don't know, it's not quite feminine karena aku juga nggak train my voice. Masnya tuh kebetulan benerin AC, tapi dia nggak ngeliat ke belakang. Jadi dia kayak, ini udah selesai ya mas, gitu dia bilang ke aku. Terus
karena sekarang aku udah berdamai dengan identitas aku, kayak I don't give a fuck what you say about it. Jadi kayak aku kayak diem aja, tapi teman aku tuh nyolot, itu mbak ya mas, bukan mas gitu. Teman tuh malah stick up, aku kayak thank you gitu. Tapi kayak at the end of the day, when you're already make peace with yourself gitu, ya it doesn't really matter. Karena what important is if you know who you are. Karena if you know who you are, orang mau bilang apa juga kayak I know who I am at the end of the day gitu. Kalau enggak orang yang assuming tapi yang agak sinis gitu lihat dari atas sampai bawah harus kayak lo laki apa perempuan atau apa gitu. Itu rese banget ya. Itu sih. Terus aku juga pengen tahu sih Kak, kan dari tadi kita juga bahas gender roles, kayak misalnya laki-laki pemimpin, wanita yang penyayang, or like stuff like that. Apakah non-binary ini free from those gender roles? Well, for me ini teman-teman yang nonton juga bisa koreksi ya nanti. Menurut gue sih si teman-teman non-binary ini juga selain mengidentifikasi diri di luar gender biner, sehari-harinya juga di luar ekspresi biner gitu loh. Jadi ya sebenarnya juga tergantung orangnya sih, kayak kalau orangnya nyaman di assign kayak lu tuh maskulin, lu harus melakukan hal-hal maskulin, itu kayak sah-sah aja karena itu kan kenyamanan diri mereka kan. Dan sebaliknya juga. Cuman ini tuh lebih ke preferensi diri sendiri sih, karena kalau gue ngomong gini juga nggak bisa dipukul rata karena ini individu trans dengan individu lain tuh beda-beda gitu loh. Mungkin kalau aku bisa nambahin juga tadi itu sebetulnya lebih ke ekspektasi mungkin ya. Tapi pada kenyataannya setiap manusia kan pasti punya value-nya sendiri, punya karakternya sendiri, punya virtue-nya sendiri. Kalau dulu kan orang sering bilang ini kayaknya karena salah asuh deh, kayaknya dulu trauma masa kecil. Iya, dan lagi jadi isu ya. Aku pernah bilang kurang role ini ya laki-laki. Iya, aku pernah bilang tuh kayak misalkan banyak tuh cewek-cewek yang kayak gue lesbi atau gue ngelonte gara-gara gue dari isu gitu. Lama emang kalau gue lonte aja dari sananya gitu. Aku emang lonte. Sebetulnya sih kita melihatnya sekarang lebih ke faktor neurobiological juga ya. Karena pada beberapa riset juga menunjukkan ternyata dari bentuk otak kita dan bagaimana kita mengekspresikan diri itu ternyata juga ada hubungannya sama neurobiological factors. Karena we don't choose to think this way. Dan memang kalau kita bicara tentang psikologi, psychiatry, mental health, human mind itu sesuatu yang sangat luas dan bukan sesuatu yang hitam putih gitu ya. Ada faktor biologisnya, ada faktor psikologisnya, dan faktor sosial. Dan kadang itu semua adalah kombinasi dari semua hal tersebut gitu. Kita punya genetik, tapi bagaimana genetik itu diekspresikan, bagaimana kita berpikir itu sangat tergantung dengan faktor lingkungan juga. So everything is connected, but at the same time sekarang fokus care-nya adalah bukan ini kayak penyebabnya apa nih, karena trauma atau karena faktor biologis atau apa. Justru yang kalau dicari sampai ujung mana gitu kayaknya nggak akan ketemu because it's that complex. But at the same time the most important thing adalah bagaimana kita bisa mensupport individu ini supaya bisa hidup semaksimal mungkin dengan kualitas hidup yang semaksimal mungkin juga. Iya, itu emang prinsip hidup aku juga sih. Aku nggak pernah mau nanya why atau what if di kehidupan ini. Soalnya itu terlalu kompleks banget. Aku jadi stres sendiri kalau gue nanya why, what if, kayak udah terima aja gitu. It's just there. Kita dari tadi nih ya udah ngoceh, kita kayak minum dulu kali ya. Cheers dulu. Cheers. Kan dari tadi kita juga udah ngomongin transgender kan. Nah, juga ada satu term lagi tuh transsexual. Kira-kira itu sama atau beda, or is that like another term? To make it simple, transgender itu transseksual itu transgender, tapi transgender belum tentu transseksual. Kenapa? Karena transseksual itu a trans person yang udah melakukan operasi atau surgery atau procedure mainly di kelamin, if I'm not mistaken ya gitu. A transsexual is a transgender, but a transgender belum tentu transsexual. Juga sebenarnya terminologi transseksual itu agak a little bit outdated karena sebetulnya itu hanya jadinya fokusnya melihat individu, keutuhan individu itu, someone's transness itu berdasarkan operasi what's down there gitu, berdasarkan operasi kelamin dan konsep-konsep surgery tersebut. Padahal belum tentu semua teman-teman transgender mau melakukan operasi kelamin atau belum tentu semuanya they have access to that karena ada faktor biaya juga. Terus layanannya kadang belum tentu available for them in their area gitu. Jadi it is better to address transgender karena transgender itu lebih mengencompass semuanya.
Jadi lebih terminologinya lebih payung lagi. Ini mungkin for people out there, karena I get this kind of message a lot gitu. Jadi kayak whether or not someone tuh udah transitioning gimana atau udah ngubah tuh, being transsexual tuh nggak memvalidate gender seseorang. Karena kalau aku kenalan sama cowok gitu, dan dia nanya, have you done anything to your body? Terus aku bilang kayak, no, I'm still all good gitu istilahnya. Dia pasti bilang gini kayak, oh berarti kamu bukan transgender dong. Dan aku selalu balas gini, jadi yang transgender kamu apa aku? Kok kamu lebih kayak tahu gitu sih gitu. Kayak, so which one was the transgender one? So is it you or is it me? Gitu. Jadi kayak bahkan belum hormon pun, you're still valid, you're still transgender gitu. It's you and you and yourself, not anyone else. Jadi sebenarnya apa yang ada di sini kan. Jadi nggak harus kayak itu, makanya tadi kakak bilang outdated banget. Kalau belum operasi kelamin tapi udah suntik hormon, apakah itu bisa disebut transseksual? Kalau transseksual sendiri sih menganut pada perubahan operasi kelamin tersebut. Aku perlu garis bawahi juga, transisi seseorang tuh luas sekali. Dan kalau kita bicara transgender tuh lebih ke mungkin ke identitinya ya. Jadi sebelum kamu transisi juga, identitas kamu ya tetap sama gitu. You're still the same person. Dan proses transisi kan juga luas banget ya. Ada mulai dari transisi sosial. Transisi sosial tuh contohnya apa sih? Kayak manjangin rambut, kemudian juga motong rambutnya jadi pendek gitu untuk teman-teman transmen atau non-binary lainnya. Ya cara berpakaian, cara dandan tuh sosial. Nama kita mau dipanggil apa itu sosial. Terus ada transisi secara biologis. Nah biologis itu memang yang kita nggak bisa reverse balik lagi, yaitu surgery yang pasti. Nah hormonal terapi itu sendiri juga sifatnya kan some parts permanen gitu ya. Kalau misalnya udah tumbuh jaringan payudara itu nggak akan bisa hilang lagi sendirinya kecuali you're doing surgery things like that. Terus ada ini juga transisi dari segi legal. Kalau legal ya perubahan nama, perubahan jenis kelamin. Oh itu diurus kemana tuh kak? Pengadilan. Bisa. Kira-kira kapan ya seseorang itu bisa dibilang dalam proses transitioning atau sudah selesai transitioning? Transitioning is a long life journey, in my opinion ya. Kalau ada seseorang penampilannya maskulin banget, masih jenggotan istilahnya, tapi dia udah, menurut dia perempuan, dia itu perempuan, udah transgender, udah selesai titik gitu. Tapi banyak orang question itu kayak, kok transgender kayak gini, transgender kayak gini? Ya itu it's none of your fucking business, bro. It's society's expectations. Kayak it's them and themselves gitu. Kalau buat aku, transitioning started when you realize that you are trans. Kayak when you come into the realization that you are trans, dan bahkan picking a name when you still appear kayak masih dalam yang kayak in your way of sex gitu, picking your name atau kayak painting your nails, things like that, itu udah transisi sosial in my opinion gitu ya. Dan kapan sih transisi itu benar selesai? Ada orang atau ada sekumpulan orang yang bilang when you get the surgery done, ya udah transisi selesai. Tapi kayak for some of us, especially for trans women if I'm not mistaken ya, we have to take estrogen for the rest of our life. Karena probably kalau kita udah transmen juga. Iya, kalau udah sex with semen surgery, emang tapi estrogen our body doesn't produce as much as women natural body gitu. Jadi we have to keep taking it for the rest of our life. Sama juga kayak teman-teman trans pria gitu. Betul. Jadi tuh kalau menurut gue ya, proses transitioning itu mulai dari coming in. Coming in itu tadi yang kata Kara, meyakini atau mengakui bahwa diri kita itu adalah seorang trans. Misalnya kalau gue itu kan transgender man, jadi gue awalnya meyakini diri gue sebagai laki-laki dulu. Itu udah masuk dari proses transitioning ya. Habis itu kemudian mulai dari transisi sosial, seperti kalau gue rambut pendek dulu tuh zaman gue pre-transitioning, rambut gue tuh panjang segini. Nah gue tuh potongnya tuh kayak pelan-pelan mulai pendek sampai akhirnya botak segini. Nah itu juga masuk transisi, social transition ya. Abis itu gue mulai memperkenalkan nama baru gue. Maksudnya kayak nama yang gue sendiri pilih yang menggambarkan diri gue. Gue bilang ke teman-teman gue, gue mau dipanggil ini. Terus teman-teman gue kayak oke, mulai sekarang gue panggil ini ya. Terus gue juga bilang ke teman-teman soal pronouns. Itu kayak gue ngasih disclaimer gitu. Cuman waktu awal-awal itu emang kalau temen udah bertahun-tahun banget nih, biasanya kan suka salah gitu. Kalau gue pribadi ya, nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau maksud mereka itu nggak harming, nggak emang sengaja untuk misgender atau manggil nama yang bukan nama kita, itu gue nggak apa-apa. Tapi nggak tahu yang lain ya, ini kan orang beda-beda balik lagi. Habis itu juga bisa transisi secara medis. Itu kalau gue taking hormone. Nah, taking hormones ini emang kayaknya lifetime ya, emang. Maksudnya kayak nggak ada certain times yang dibilang goal sampai kapan selesainya gitu loh. Kita hidup, kita ketemu orang baru, kenalan sama orang baru, itu menurut gue juga
proses transitioning kayak secara sosial. Kalau dari segi medisnya, kita ada layanan yang namanya gender affirming care. Bus layanan ini adalah mengafirmasi gender seseorang. Jadi bukan mengubah gendernya, tapi mengafirmasi gender seseorang. Pertanyaannya, kalau misalnya kapan transisi itu selesai, itu dikembalikan ke individu tersebut. Jadi ada teman-teman trans yang kayaknya aku dengan dandan aja, transpuan ya, dandan aja udah cukup deh. Saya nggak mau hormon-hormon, nggak mau operasi, apalagi takut gitu. That's enough. If there is enough, dan ya mungkin di prosesnya udah bagi dia udah selesai transisinya gitu, perubahannya dalam tanda kutip. Tapi ada juga teman-teman transmen, dia udah hormonal terapi, udah surgery, top surgery, dia juga pengen sampai punya terbentuk penis gitu ya, namanya operasinya faloplasty. Dia harus sampai terbentuk organ-organ tertentu yang menurut dia this will make me feel comfortable, then that will be his process gitu. Jadi it really depends on the person. Benar-benar kayak nggak bisa dikotak-kotakin banget ya. Ya, karena kebutuhannya very personalized. Tapi kan mungkin nggak, misalkan udah transisi nih, misalkan dari cewek ke cowok, terus tapi dia itu transgender non-binary gitu loh. Itu apakah bisa dibilang kayak dia transgender non-binary karena dia nggak mau ribet aja kalau ditanya sama orang? Lebih ke identitasnya itu, tetap dilihat identitasnya. Kalau dengan pikiran kayak gitu ya tadi ya, dibilang trans non-binary biar nggak ribet aja. Kalau gue ngomong trans non-binary, lu pada juga mikir nggak sih makin ribet nggak sih? Kayak makin bertanya-tanya kan, makin ribet kan. Sebenarnya ini bukan karena ribet atau enggaknya, tapi karena identitasnya. Gitu. Supaya align aja sama dalamnya. Makanya balik lagi ini sebenarnya yang ada di sini sih. Aku juga pengen nanya sih Kak, sebenarnya dari tadi sempat nanya mungkin beberapa orang tuh juga masih bertanya-tanya mungkin apa ya bedanya non-binary sama gender fluid. In my opinion, again, gender fluid tuh lebih kayak They can go like the name fluid. Jadi kayak dia bebas gitu. Artis Jonathan Van Ness. Iya, gender fluid. Iya. And I'm sorry this is a bit rude to ask, but does that mean their pronouns juga follows what they are, like that they? Nah ini balik lagi ke orangnya, karena Balik beda, bener-bener beda-beda. Gender fluid itu ada beberapa orang yang emang pakai pronouns they them. Cuman ada juga yang gue tahu itu he they. Kalau enggak kayak Zir adalah pakai neopronouns atau enggak kayak Apa tuh Kak? neopronoun yang bukan Yang he, tadi yang him, she, baru disebut. they. iya kayak sebenarnya neopronouns itu pronouns yang dia buat they Yeah. for themselves. yang bener-bener match buat Yeah. dirinya sendiri. Itu emang Yeah. tergantung orang-orangnya. Ada juga yang emang pronounsnya tetap aja dari awal sampai akhir. Sejak kapan lo ngerasa bahwa gender dan atau jenis kelamin lo tidak sesuai seperti saat lo dilahirkan dan kenapa? So growing up, I remember, so I was born a boy, a male, assigned male at birth gitu. Tapi growing up tuh aku selalu ngerasa kayak, kayaknya gue kan cowok deh, kayak I don't think I fit as a man gitu. Dan aku juga, this is not an excuse, ini bukan karena faktor lingkungan juga, in my opinion ya. Tapi dari kecil tuh aku selalu dibesarin sama sepupu-sepupu aku yang cewek semua. Jadi papa dan mama aku kerja, aku di drop di tempat sepupu aku yang cewek, and I grow up with them gitu. Terus I remember when I was a kid, aku nyoba baju sepupu aku yang kayak dress kecil gitu, and I feel so happy kayak, this feels good, like I really want this one. But then I remember one of the traumatized past, tapi kayak I can talk about it today. Jadi kayak one of my teacher yang happen to be my relative juga bilang depan semua orang kayak, nih lihat nih, lu kalau gede nanti jadi perempuan jadi bencong ya gitu, nanti pasti potong bawahnya nih, terus kerja di salon. Dan kayak that makes me kind of suppress my feelings kayak, no, I'm a man, cuman aku emang suka cowok juga gitu. And then I grow up, I think I'm a gay man gitu. Tapi I always feel trapped gitu, karena in my mind kayak gue tuh mau dilindungi, gue mau disayang, gue tuh princess gitu istilahnya gitu. Tapi as the world progress gitu, the world udah mulai kayak ngingetin semua orang kayak gay man itu dua cowok yang sama-sama punya role yang sama gitu. Nggak ada yang istilahnya kayak yang ceweknya atau cowoknya, dua-duanya cowok. And I feel bad with myself karena kayak I think I'm a man, tapi kayak aku tuh pengen yang dilindungi gitu. Jadi kayak I want someone stronger than me to protect me all the time gitu. And then, it was 2016 gitu kan. Aku nonton satu video di YouTube, YouTubernya namanya Chloe Arden. She was 15, I was 21 at that time. Videonya bahkan bukan membahas transgender. Itu cuman, titlenya tuh Trans Girl Trying on Girls Clothes gitu. Aku nonton dan kayak something click gitu kayak, probably I'm transgender woman gitu.
oh my god, it give me chill. Jadi kayak when I watch that video and I said to myself, maybe I'm a transgender woman. Itu kayak ngerasa beban di pundak tuh langsung kayak langsung hilang gitu loh. Kayak langsung kayak oh my god, this feels so good gitu. Dan dari tahun 2016 tuh I secretly call myself Kara. Gitu. I secretly call myself Kara walaupun aku masih pakai nama yang lain gitu. Kenapa Kara? Karena dia suka makanan yang bersantan. Bukan lagi guys, kayak promosi dong. Jadi back then, so I came from Ambon. Nama Instagramku dulu tuh Ambon is Darling. Aku suka kata darling, it's really sweet gitu loh. Waktu itu aku juga belajar bahasa Itali at that time. Terus darling tuh bahasa Italianya Kara. Dan ya, sweetheart, darling. Mulai sekarang gue dipanggil Kara, panggil gue Kara. Terus kayak Nggak boleh plagiat gitu lah. banyak yang mikir gara-gara Kara Delvin, tapi kayak I don't even know Kara Delvin until 2018 gitu kan. Terus kayak it makes me feel good, kayak terus teman aku juga nanya, if one day you transition, what will you call yourself? Terus aku bilang, it will still the same Kara. And then I choose my social name now up until now. I moved to Jakarta in 2019. I started my social and medical transition in 2020, and here I am, never looking back. Panggil gue Kara please. Oke, Alex gimana? Oh, kalau gue ya, sebenarnya nih mana ya, gue bingung deh kalau ditanyain kayak gini nih, karena setiap kali gue ketemu sama temen-temen trans biasanya itu mereka udah tahu dari kecil kayak tadi Kara gitu. Kalau gue itu enggak, bahkan gue dari kecil sampai gue umur 20 itu gue kayak apa ya, masih nyaman-nyaman aja berekspresi feminin. Bahkan gue tuh kalau teman-teman gue dulu tuh tahu apa ya, gue tuh pakai baju yang sangat-sangat feminin, rambut gue panjang, gue suka banget make up. Sampai sekarang sebenarnya gue suka make up. Nah, terus selama proses itu dari dari kecil sampai 2019 itu tuh gue kayak bertanya-tanya gitu loh. Setiap kali gue bertanya-tanya soal gender gue tuh kayak masih kayak orang lu aja feminin, lu aja ngondek gitu loh. Kayak kenapa lu tanya-tanya gitu kan, gue ngomong sama diri gue sendiri. Tapi terus kayak makin kesini gue mulai dapat exposure dan edukasi gitu ya soal gender, sexuality kayak gitu-gitu. Terus di Oktober 2019 gue itu coming in dulu. Gue sadar bahwa gue itu bukan seorang perempuan. Waktu itu gue masih nggak declare gue itu laki-laki ya, karena gue kayak masih questioning. Terus Desember 2019 akhir sampai awal Januari gue coming out sebagai transgender laki-laki. Dan semenjak itu gue mulai social transition. Tapi bahkan gue itu udah social transition sebelum gue coming in. Ini aneh gak sih? Jadi nggak aneh lah. Jadi kayak gue itu udah nyuruh teman-teman gue pakai nama yang gue pilih, bukan nama lahir gue ya. Itu dari awal 2019. Jadi gue udah kayak panggil gue Alex, so kayak temen gue kayak oke panggil Alex. Nah, terus ya udah. Jadi kayak mulai waktu gue kasih tahu itu, temen gue udah kebiasa sampai waktu gue come out, temen-temen gue belum kayak oke, maybe that's why lu nyuruh kita manggil Alex gitu. Nah, dari awal juga kalau gue jadi temen lu, gue tahu. Masa butuh setahun? Tapi banyak banget yang nggak tahu, karena dulu tuh gue bener-bener berpenampilan feminin banget, beda banget dari sekarang. Makanya ekspresi gender kan juga bisa beda-beda ya. Nah, itu tuh yang bikin gue kayak maju mundur, karena gue kayak gue kan ngondek banget, masa iya gue laki kayak gitu kan. Ternyata kayak nggak ngaruh, itu ekspresi gender sama gender itu. Lu dulu kayak Shanika nggak gini? Apa? Ntar gue kasih tau foto gue ya. Oke. Nah, kamar mandi perempuan tuh bersih banget. Oh, I know where this is gonna go. Kayak lo main kartu di situ ambil jongkok juga boleh gitu ya. Gue kayak wangi, tisu selalu ada, biasanya gitu kan ke mall-mall gitu. Tapi di kamar mandi laki-laki, astaga Tuhan, jorok banget.